Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, kami bisa programkan sekarang ya Ustadz? Ya Mbak, bisa Mbak. Baik. Meneladani sosok Fatimah Az-Zahra ya Ustadz? Betul. Oke, baik. Putra yang ketiga adalah Ibrahim, putra dari Maria Al-Qibtiyah. Wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang, Zainab yang menikah dengan Abu Al-As Al-Rabi, keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman setelah sepeninggal Ruqayyah. Oleh karena itulah Utsman dijuluki pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Semua anak Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Allah tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkatnya sebagai nabi setelah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi hari ini kembali lagi religi pagi hadir untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setiap hari Kamis ini kita tentunya juga akan belajar untuk mengenal sosok-sosok di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini pendengar meneladani sosok Fatimah Az-Zahra. Ini menjadi topik kita untuk pagi hari ini. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu insya Allah ya Ustadz. Alhamdulillah Mbak Rosi kabar sehat walafiat. Semoga Mbak Rosi juga demikian, diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin. Ustadz, pagi hari ini berikut sosok yang harus kita teladani begitu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita banyak sekali tokoh-tokoh, sosok-sosok yang kemudian dihadirkan untuk diberikan kembali kepada, diingatkan kembali untuk pendengar ini Ustadz. Pagi hari ini sosok Fatimah Az-Zahra. Silakan Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril mukhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta RRI Pro 1 dan juga keluarga besar Jamiatul Mubalighin atau Jamu Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini secara on air by telepon, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam religi pagi yang insya Allah hari ini kita akan mengkisahkan tentang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimahuz Zahra. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah adalah sosok putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istri Khadijah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini diberikan julukan Az-Zahra, ya. Zahrun itu artinya bunga. Jadi kembangi desa, ya, bunganya desa itu pada saat itu adalah Fatimahuz Zahra yang kemudian nanti diperistri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Fatimah ini memang sangat luar biasa.
dalam setiap kegiatan Rasulullah, ya, kegiatan abahnya itu beliau Fatimah Zahra selalu mendukung, ya, perjuangan beliau, apalagi setelah Khadijah wafat, ya, seakan-akan yang menggantikan sosok ibu itu adalah Fatimah. Sehingga ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh Khadijah, itu Fatimah ini adalah orang yang sangat-sangat, ya, menggantikan kedudukan Khadijah ini dalam urusan melayani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Aisyah, ya. Jadi Fatimah ini ketika kecil beliau sering dicium oleh ayahnya yaitu Rasulullah, sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering mencium Fatimah putrimu?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Humaira," ya, panggilan untuk Aisyah, "setiap aku mencium Fatimah maka aku merasakan bau surga padanya." Jadi setiap Rasulullah mencium Fatimah putrinya itu bau surga itu langsung, ya, langsung merekah. Jadi tercium bau surga di antara keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fatimah ini beliau adalah orang yang pilihan. Ketika beliau sedang dalam keadaan kedinginan, kemudian beliau diberikan doa oleh ayahnya yaitu baginda Rasulullah SAW, "Wahai putriku, engkau akan aku berikan doa yang nanti kamu selamanya tidak akan merasakan sakit." Nah, maka didoakan oleh Rasulullah, dan mulai sejak itu Fatimah tidak merasakan sakit dan kedinginan. Kemudian juga salah satu keistimewaan daripada Fatimah Zahra adalah beliau adalah orang yang taat kepada suaminya, ya, dan beliau ketika mengandung Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu beliau Fatimah Zahra saat mengandung beliau itu sedang nyidam, ya. Ketika sedang nyidam, kemudian minta kepada Sayyidina Ali suaminya untuk mencarikan buah delima, ya, atau buah apel lah kalau sekarang, ya. Karena kepinginnya maka dicarikanlah oleh Sayyidina Ali ini di pasar. Ketika sudah dapat buah delima ini, maka buah delima ini sudah Sayyidina Ali merasa senang, ya, karena sudah didapatkan. Ketika sudah mau pulang di dalam perjalanan itu bertemu dengan pengemis. Yang pengemis ini ketika minta itu dalil, ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Salah satunya itu pada orang kaya itu hartanya terdapat hak dari orang-orang miskin. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ada hak harta dari orang kaya itu untuk orang miskin. Karena Sayyidina Ali nggak tega, maka buah delima ini yang tadinya harus diperuntukkan untuk istrinya Fatimah ternyata diberikan kepada sang pengemis, gitu, ya. Ketika sudah diberikan sama pengemis semuanya, maka Sayyidina Ali pulang dalam keadaan membawa tangan kosong. Setelah pulang dalam keadaan membawa tangan kosong, ketika mengetuk pintu dibuka, maka bertanyalah Fatimah, "Mana suamiku delima yang engkau beli?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Tadi sebetulnya sudah aku beli, tapi ternyata di jalan ada pengemis yang minta, yang sangat lapar dan mengeluarkan dalil ini dan itu. Maka buah delima itu aku berikan kepada dia, seorang pengemis." Nah, ternyata Fatimah itu ternyata mengiyakan, ya, ternyata mengizinkan. Fatimah ternyata setuju dengan hal tersebut. Nah, ini kan sangat luar biasa, ya. Nah, mungkin ibu-ibu sekarang kalau ada kejadian seperti ini sudah hatinya itu ingin sesuatu, kemudian ternyata sudah ada di tangan suaminya, ya, yang diinginkan ternyata malah diberikan kepada orang lain, rasanya bagaimana, ya. Nah, mungkin istri-istri sekarang bisa ngambek, bisa marah-marah mungkin. Tapi ternyata Fatimah itu ternyata mengatakan, bagus, ya, dan setuju saya, berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini sosok teladan daripada Fatimah Zahra. Kemudian juga ada satu kejadian Fatimah ini ketika dalam sebuah perjalanan ada seorang musafir, ya.
ada seorang musafir yang kehabisan bekal, ya, bepergian jauh, kehabisan bekal, tidak punya apa-apa, makanan, uang tidak punya, maka datanglah seorang musafir ini kepada Rasulullah SAW di salah satu masjid untuk minta supaya diberikan sesuatu dari Rasulullah untuk bekal dalam perjalanannya. Tapi karena Rasulullah itu tidak membawa makanan atau uang atau dinar ya pada saat itu, maka Rasulullah tidak bisa memberinya. Dan orang tersebut, orang musafir ini menuju kepada rumah Sayyidina Ali atau Fatimah Zahra. Ketika sampai di Fatimah, ternyata Fatimah itu juga tidak punya makanan apa-apa, juga tidak punya uang. Maka Fatimah mengambil kalung dari pemberian suaminya yaitu Sayyidina Ali untuk diberikan kepada sang musafir tadi. Pak, ini saja, ini pemberian suami saya ikhlaskan untuk panjenengan, untuk bapak, silakan melanjutkan perjalanan. Nah, yang hebatnya kemudian setelah kalung ini dibawa oleh musafir tadi, itu bertemu dengan salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, ya, kalau tidak salah Amr, ya, ketemu dengan Sayyidina Amr, maka bukan Umar bin Khattab, bukan, ya. Ketika Sayyidina Amr ini, sahabat Amr, bertemu dengan orang musafir tadi, kemudian ditanya, apa yang kamu bawa, kamu dari mana? Kemudian diceritakan oleh musafir tadi bahwa tadi bertemu dengan Rasulullah, minta bekal untuk perjalanan, dan Rasulullah ternyata tidak mempunyai apa-apa atau tidak membawa bekal karena di masjid. Maka datanglah orang ini kepada Fatimah putrinya dan diberikan kalung dari suaminya untuk diikhlaskan untuk bekal orang musafir tadi. Maka Amr ini kemudian membeli kalung daripada Fatimah ini. Ya sudah, saya beli. Kemudian dinar itu emas kalung itu dibeli oleh Amr ini dengan harga berapa? 20 dinar. Luar biasa, 20 dinar, sehingga dia memperoleh uang atau dinar itu dari pembelian kalung dari Fatimah ini. Musafir tadi itu menerima sampai puluhan juta. Dibeli kemudian diberi juga oleh Amr ini baju, ya, diberi macam-macam oleh Amr ini. Nah, setelah sampai pada pembelian jual beli, kemudian kalung yang tadi sudah dibeli oleh Amr ini diberikan lagi kepada Fatimah. Fatimah, karena kamu sudah baik kepada orang, maka ini aku tahu bahwa ini adalah kalungmu, kesukaanmu, ya, kalung kesayanganmu, maka aku beli dan aku kembalikan lagi kepadamu. Loh, ini akhirnya kalungnya tadi kembali lagi kepada Fatimah. Tapi Fatimah kan sudah memberikan, ya, sebetulnya kepada musafir tadi. Jadi ini yang sangat luar biasa itu adalah kemurahan, kepiawaian atau kedermawanan daripada sosok Fatimah Zahra, sampai kalungnya saja diberikan kepada orang musafir tadi. Luar biasa. Kemudian juga masih banyak lagi, termasuk Fatimah Zahra ini adalah sosok yang pernah ikut di medan perang Uhud, ya, yang menyiapkan logistik daripada kebutuhan-kebutuhan perang Uhud pada saat itu. Beliau dengan tegar mengikuti perang Uhud, walaupun perang Uhudnya kalah, ya, karena ada persoalan, tapi beliau dengan ikhlas, dengan sangat luar biasa, walaupun beliau perempuan tapi membantu Rasulullah dalam perang Uhud untuk menyiapkan persiapan atau logistik yang dibutuhkan oleh para sahabat-sahabat yang mengikuti perang Uhud. Dan masih banyak lagi sampai di ujungnya beliau Rasulullah SAW ketika akan wafat, Fatimah Zahra ini menangis, dibisiki oleh Rasulullah di kuping kanan. Ketika dibisikin di telinga kanan, Fatimah ini menangis, ya, karena dibisikin bahwa sebentar lagi ayahmu ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dibisiki yang kedua kalinya di telinga sebelah kiri, Fatimah tertawa, ya, senyum, ya.
Maka ditanya oleh para sahabat, ya Fatimah, kenapa engkau tadi dibisikin Rasulullah di sebelah kuping kanan kamu menangis, tapi setelah kamu dibisiki kembali di kuping sebelah kiri kamu ketawa, kamu senyum. Kata Fatimah, yang bisikan pertama adalah beliau menyampaikan bahwa sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisikan yang kedua beliau menyampaikan bahwa setelah beliau wafat nanti yang pertama kali dari keluarga yang akan menyusul beliau itu adalah Fatimatuz Zahra. Sekitar 6 atau 7 bulan kemudian setelah Rasulullah, maka Fatimah pun juga wafat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah adalah sosok yang sangat dikagumi dunia juga. Selain Khadijah ada Aisyah. Fatimah ini adalah merupakan satu wanita percontohan, ya, orang solehah yang luar biasa. Justru dengan hadirnya Fatimah ini memberikan satu gambaran, ada sosok wanita yang sangat luar biasa, yang kemudian melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang kemudian sampai kemana-mana, sampai di seluruh pelosok dunia, bahkan di Indonesia ini, yang akhirnya sampai kepada para habaib-habaib ini adalah yang gennya itu, sanatnya itu sampai kepada Fatimatuz Zahra. Jadi para habaib yang ada di Yaman yang kemudian sampai di Indonesia ini adalah sebagian daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sampai kepada Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu Mbak Rosi, tapi sebetulnya masih banyak lagi keistimewaan beliau, tapi mungkin nanti kita bisa buka di acara dialog. Terima kasih Mbak Rosi. Ustadz, ini ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi sambil juga kita menanti untuk pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita untuk pagi hari ini. Pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami. Sesaat lagi kami akan buka kesempatan untuk Anda bisa langsung bertanya bersama dengan Ustadz Khairul Amin.
Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 untuk kesempatan kali ini. Ustadz, ini sudah ada telepon yang masuk, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Iya, silakan Pak Suyarto yang ada di Semarang. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Yarto, sehat nggih? Alhamdulillah, doa panjenengan Mbak Rosi. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, meneladani sosok Fatimah As-Zahra. Iya Bapak, apa yang dilakukan beliau tanpa mengurungkan mustahil, tidak meraih keluhuran budinya. Namun Bapak, untuk meneladani kebahagiaan adalah tujuan setiap manusia, khususnya wanita. Tidak semua orang tahu bagaimana meraihnya, karena peradaban kita sudah berbeda. Hal seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya senada Ustadz dengan SMS yang masuk. Ya. Jadi saya akan bacakan sekaligus Ustadz. Ini Ya. dari Pak Ramadan yang ada di Kendal. Keparang matur Pak Ustadz, apa bedanya Ibu Fatimah dengan wanita Indonesia? Dan apakah benar ini wanita muslimah itu ya hatinya harus bersih, tutur katanya baik, akidahnya lurus? Silakan Ustaz. Baik, langsung kita akan jawab dari Pak Yarto dan yang SMS ya. Jadi sebetulnya seorang wanita ini adalah yang bisa, sosok Fatimah Zahra ini adalah yang bisa untuk menjadi teladan bagi sepanjang zaman ya, sosok wanita. Mulai dari beliau masih hidup sampai beliau wafat, dan mungkin bisa ditiru juga oleh para perempuan era sekarang. Nah, era sekarang itu apa bedanya dengan yang dulu itu? Jadi begini, kalau dulu itu dalam kehidupan sehari-hari orang Arab itu kan tidak bekerja ya, perempuan itu di rumah saja. Di rumah saja ya, sampai sekarang juga di Arab Saudi itu kebudayaannya itu adalah perempuan itu di rumah saja. Memang ada beberapa yang bekerja tapi sedikit sekali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan orang Indonesia, perempuan Indonesia, bagaimana cara mencontoh beliau? Ya tentunya tidak harus sama persis kepada Fatimahuz Zahra yang notabene hidup di zaman Rasulullah, yang beliau tidak bekerja seperti wanita-wanita di zaman sekarang, lebih-lebih di Indonesia. Bagaimana cara mencontoh? Ya kepiawaian beliau, akhlak beliau, budi pekerti beliau, ketaatan beliau kepada suami, kemudian mendukung ya perjuangan-perjuangan atau pekerjaan daripada suaminya, kemudian seorang perempuan yang taat kepada orang tuanya ya, Fatimah orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu berkomunikasi, selalu ya bermanja-manjaan kepada ayah ibunya, kepada orang tuanya. Ini bisa kita contoh dari perempuan-perempuan sekarang kepada Fatimahuz Zahra, sosok yang tadi kita ceritakan. Beliau adalah orang yang mendukung perjuangan ayahnya, suaminya ya, termasuk tadi ketika nyidam saja harusnya dia mendapatkan buah delima itu yang sudah dibeli oleh suaminya yaitu Sidina Ali, tapi ternyata karena diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, orang miskin atau orang yang minta di jalan, maka beliau dengan ikhlas mengiyakan.
Ya, sekarang mungkin era sekarang itu istri-istri belum bisa seperti itu barangkali, maka sebagai contoh itu kisah yang tadi saya sampaikan itu bisa mengubah ya tabiat atau sifat dari istri yang biasanya itu sering kepada suaminya itu tidak nerima ke dan sebagainya, itu bisa dirubah seperti Fatimah Zahra yang dengan eh, kerendahan hatinya beliau kepada suaminya itu nurut, taat, dan juga termasuk beliau juga mengikhlaskan apa yang seharusnya dia dapat. Ini juga satu perjuangan gitu ya, dan ini bisa ditiru oleh wanita-wanita zaman sekarang. Jangan mentang-mentang sekarang dapat gaji gede lebih besar ya daripada suaminya, kemudian seorang istri itu kemudian berani dengan suaminya, atau mungkin istrinya itu tadi menyepelekan atau justru membangkang daripada suaminya, merendahkan suaminya, apalagi di depan orang lain ya, menyakiti hati suaminya dan sebagainya. Ini Fatimah ini adalah orang yang sangat menghargai, menghormati daripada suaminya, dan juga sayang kepada ayahnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian sekali, dan orang tua juga harus seperti itu ya. Seperti Rasulullah ini perhatian kepada Fatimah putrinya itu sangat luar biasa, selalu diberikan kasih sayang, dicium ya, memberikan perhatian begitu. Jangan sampai orang tua dengan anaknya dingin, anak dengan orang tuanya dingin gitu ya. Jadi harus harmonis, romantis ya. Sampai Rasulullah SAW setiap mau pergi mencium Fatimah itu beliau merasakan harumnya surga. Ini kan merupakan satu surga dunia. Artinya surga yang nantinya dinikmati setelah kita meninggal itu sudah dirasakan pada keluarga yang sakinah itu tadi. Jadi sakinahnya bukan hanya kepada istrinya, tapi juga kepada keluarga termasuk anak-anaknya. Nah, inilah satu contoh yang bisa kita tiru, terutama ibu-ibu ya dalam era sekarang ini yang emansipasi wanita. Nun sewu, banyak sekali perempuan yang sudah bekerja mendapatkan gaji yang kadang-kadang lebih gede daripada suaminya. Ini juga tetap harus menjaga kehormatan daripada dan kewibawaan daripada suaminya. Dan kalau di rumah ya tetap menjadi seorang ibu yang baik dari anak-anaknya, menjadi istri yang baik dari suaminya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Fatimah Zahra. Begitu Mbak Rosi. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kembali boleh pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Sekali lagi untuk telepon hanya bisa di 0248316686 atau juga untuk WhatsApp dan SMS ini bisa di 0816666886. Ini ada pertanyaan Ustadz, tapi tampaknya memang berbeda dari topik kita. Tidak apa-apa. Pertama akan kami bacakan Ustadz, ini dari Mbah Man yang ada di Semarang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, nama depan Habib apakah ini masih ada keturunannya dengan jalurnya Rasulullah ini Ustadz? Baik ya, kita akan jawab langsung ya. Untuk Habib ini itu ada keterangan bahwa Habib ini adalah lulusan Yaman ya. Jadi kalau kuliah di Yaman itu biasanya keluar jadi Habib ya. Itu julukan di sana. Tapi Habib yang ada di Indonesia ini adalah panggilan untuk dzuriyah atau keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya itu Sayyid ya, Sayyid yang atau Syarif ya, Sayyid atau Syarif. Ya, kalau perempuan berarti Sayyidah atau Asy-Syarifah, seperti itu. Jadi panggilan Sayyid itu sebetulnya lebih benar atau lebih tepat, juga Syarif ya daripada Habib ya. Tapi panggilan Habib ini di Indonesia sudah membudaya kepada dzuriyah atau yang satu darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak masalah saya kira kalau memang itu keturunan Rasulullah, seorang Sayyid, seorang Syarif gitu ya. Jadi darahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara gen ya, secara
darah itu sampai kepada Rasulullah, maka memang dia keturunan Rasulullah. Jadi kita boleh memanggil dengan Habib, ya. Jadi Habib yang artinya itu kekasih, ya kekasih Rasulullah, ya yang kita kasihi juga, yang kita cintai juga, ya. Habib, Sayyid, Syarif itu panggilan yang tertuju untuk siapa? Untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau yang perempuan itu Syarifah atau Sayyidah, seperti itu, Mbak. Ustaz, ini ada telepon lagi yang masuk. Iya. Kita angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini, Bu? Dari Ning di Mangkang. Bu Ning yang ada di Mangkang. Baik, maaf Ustaz. Nggih. Kita itu kan boleh meminta pada Allah dengan bukti ini ada sesuatu itu firman Allah. Sekarang saya mau minta sedekah dari Ustaz, apa hanya orang untuk mendekatkan orang yang sedang jauh, apalagi di sebuah konser untuk menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan. Apakah ada doa atau bentuknya apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi di samping kita ikhtiar ya untuk orang atau saudara kita yang jauh secara fisik ya, atau tidak ditemukan entah dia kemana, atau yang memang sengaja menjauhi kita mungkin ya karena satu hal, ada salah paham, kemudian mereka sengaja menjauh dengan kita, padahal kontaknya juga ada, WA-nya juga ada, tapi diblokir misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita itu supaya bisa menyatukan kembali ya? Di samping kita berusaha ikhtiar ya lewat medsos yang ada, kita juga bisa berdoa ya. Ya, doanya Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan di antara kami. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan di antara hati kami. Satukan di antara hati kami. Allahumma alif baina qulubina. Kalau untuk orang yang saudara muslim ya ditambahi Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil mu'minin fid dunya wal akhirah. Atau mungkin yang sudah populer, karena ini kan saudara ya atau keluarga, maka bisa juga kita baca yang sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga bisa untuk doa kerukunan rumah tangga kita termasuk persaudaraan kita ya. Jadi ada doa yang tadi Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati saudara-saudara kami, dan juga Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, minta kepada Allah supaya kita ini menjadi orang yang ahli sholat, dan untuk keturunan kami, untuk keturunan kita ya, itu menjadi apa? Menjadi satu pencerahan hati kita ya. Kemudian juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu adalah doa untuk supaya saudara-saudara kita, keluarga kita ini menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kita ya. Penyejuk hati untuk menjadi keluarga yang memang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa-doa untuk persaudaraan atau kekeluargaan, itu adalah doa-doa yang tadi saya sebut, itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu Pak Rosi. Baik, Ustaz, ada lagi telepon yang masuk. Yeah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak? Pak Min di Rembang. Pak Mun ya, ada di Rembang. Silakan. Ini Pak Ustaz mau nanya, tolong diartikan bacaan ini Pak Ustaz. Lama ujuda illallah. Lama ujuda illallah. Baik, Ustaz, Diulang bisa lagi. mendengar yang disampaikan Pak Mun? Ya, diulang lagi. Diulang lagi, Pak. Lama ujuda illallah. La mawjuda illallah. Allah, ya.
lama buta illallah. Oh baik, sudah dimengerti nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Jadi itu adalah penjabaran daripada syahadat ya, atau penjabaran daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, atau tidak ada yang mewujudkan kecuali Allah. Dunia ini, bumi, langit, jagat raya ini semua tidak akan wujud kecuali atas izin dari dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah. Ya, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya penjabaran daripada kalimat tauhid dan juga syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penjabarannya seperti itu. Maka ketika kita tahlilan itu biasanya ada la ilaha illallah hayyul wujud gitu ya. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Ya, biasanya yang populer la ilaha illallah hayyum maujud, yaitu sama, itu artinya ya yang hidup dan yang mewujudkan dunia ini. La ilaha illallah hayyum ma'bud, tiada Tuhan selain Allah yang hidup dan yang disembah oleh semua penduduk yang berhak disembah oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu penjabaran daripada kalimat tauhid, Mbak Rosi. Baik. Iya, Ustaz ditahan dulu. Nggih. Kita akan kembali sesaat lagi dan pendengar pastikan Anda terus bersama dengan kami. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat, kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 638 Hijriah atau tahun 11 Hijriah. Ketika orang-orang kafir Quraisy hari hingga Rasulullah SAW dengan berencana membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, untuk mengenakan mantelnya dan tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Tak kala orang kafir mendatangi rumah Rasulullah dan hendak membunuh Rasulullah, mereka kaget karena yang ditemukan di sana adalah Ali. Kemudian mereka membawa Ali ke depan Ka'bah dan menyikirkannya. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar yang berarti singa. Adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Wafat berusia 59 tahun di Kufah, Mesopotamia. Baik, terima kasih pendengar, masih bersama dengan Religi Pagi untuk edisi hari ini. Dan Ustadz ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp kami, Ustadz. Ini dari Pak Juni Abadi yang ada di Gunung Pati, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 ini mengatakan bahwa orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW dan amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Mohon penjelasan yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Terima kasih. Baik, di surah Al-Anfal ayat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing podo iman. Kita semuanya ini juga termasuk terpanggil. La takhunu, ojo do khianat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah war rasul lan utusane Gusti Allah. Wa takhunu, dan janganlah kamu sekalian berkhianat ya. Ojo do khianat kabeh amanatikum ing amanah-amanah ira kabeh. Wa antum hale utawi slira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna hale padha ngerti kabeh.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan juga kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Yang pertama, kita tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bagaimana? Ya, apa yang sudah Allah haramkan kita haramkan, Allah yang sudah halalkan yang kita menghalalkan, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita jalankan, apa yang dilarang kita jauhi. Jangan sampai dibalik, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita anggap itu sebagai larangan atau justru kita tinggalkan. Jangan yang suruh ninggalkan malah dijalankan. Itu sebagai amanah, jangan sampai kita berkhianat. Ya, sebagai ulama, al ulama warasatul anbiya, ya, ulama itu adalah pewaris Nabi yang menyampaikan risalah Rasulullah, ya, menjadi talangi pun atur, ya. Jadi menjadi ini penyambung lidah daripada Rasulullah itu adalah ulama. Nah, ini juga amanah, ya. Amanah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Oh, ini kan kita sampaikan juga, jangan kita berkhianat. Kemudian yang kedua juga tidak boleh berkhianat dalam amanah-amanah. Amanahnya kita itu apa dari Allah, yaitu berupa anak, istri, keluarga. Nah, ini juga harus kita openi, diayomi, diayemi, dinafkahi, itu ya, dididik, itu merupakan amanah. Kalau tidak kemudian ditinggalkan plung gitu saja, maka ini sudah berkhianat. Jadi seperti itu, Mbak Rosi. Baik, Ustadz, ini barangkali kita akan undang lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita. Ini dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Assalamualaikum Ustadz, dari Pak Rozi yang ada di Gubuk, bagaimana untuk mengetahui bahwa Habib itu keturunan Rasul? Ada juga yang sekarang ini ketegasannya kemudian dan lain-lainnya ini kebablasan begitu, Ustadz. Iya. Pada intinya yang menamai atau mendapatkan julukan Habib di masa sekarang ini barangkali tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat begitu, Ustaz. Baik, yang pertama yang ingin saya jawab adalah bahwa Habib ini semua ada satu kelompok atau komunitasnya, Mbak Rosi, sehingga ketika dia Habib atau bukan itu sebetulnya ketahuan dari Bani Alawin. Jadi ada satu komunitas atau kelompok di situ memang ada data yang menyambungkan apakah dia itu sampai kepada Rasulullah atau tidak. Kan banyak marganya itu, ya. Ada As-Segaf, ada Al-Jufri, kemudian juga banyak sekali Al-Haddad gitu, ya. Masih banyak lagi yang lain, ya. Ini semua tertulis di satu komunitas para habaib. Jadi Bani Alawiyin kalau tidak salah itu juga ada. Kalau dalam hal ini mungkin bisa dicek di Pekalongan di Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu sangat lengkap, ya, datanya, sampai kemudian bisa mendeteksi apakah ini darahnya sampai kepada Rasulullah atau bukan, dari siapa, bin siapa. Maka seringkali di Indonesia ini para habaib juga binnya itu biasanya disebut, ya. Kalau tidak disebut bin biasanya ya disebut nama dua, yaitu anak sama orang tuanya, tapi tanpa disebut bin. Tapi hakikatnya yang disebut yang kedua itu adalah orang tuanya atau binnya. Jadi semua bisa diseleksi atau bukan diseleksi, ya, dilihat di satu kelompok para habaib, ya. Kita tidak tahu karena kita orang ajamiyah, jadi yang tahu itu para habaib apakah dia benar-benar habib atau tidak, gitu, ya. Kemudian yang kedua yang ini saya jawab, yang ini saya sampaikan, bahwa ketika kita berbicara tentang para habaib, maka sebetulnya yang kita condong itu adalah yang pertama meniru daripada apa yang disampaikan, ya. Kalau disampaikan itu adalah menjaga kerukunan, kemudian ngayem ke hati, perkataannya lembut, ikuti, gitu, ya. Tapi andai kata namanya juga manusia, ada khilafnya, ya. Barangkali yang disampaikan terlalu berlebihan, kemudian justru malah menghancurkan daripada persatuan, ya.
ya atau mungkin menjadikan kita ini berpecah belah, itu ya tinggalkan saja seperti itu, tanpa harus kita menjelek-jelekan juga. Kita memuliakan sosok dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika menyampaikan sesuatu yang tidak pas dengan kita, yang justru memancing-mancing permasalahan yang bisa meledak menjadi besar, atau sesuatu yang tidak sama dengan para habaib umumnya, bisa kita tidak mengikutinya. Jadi hormat, takzim itu wajib, tapi untuk mengikuti apa yang disampaikan tunggu dulu, tergantung daripada apa yang disampaikan. Kalau kemudian yang disampaikan itu bertentangan atau kemungkinan itu berpotensi memecah belah, tentunya tidak perlu kita ikuti. Nah, ini pun juga tetap harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan membalas dengan yang lebih dahsyat lagi, jangan, karena tetap beliau itu adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Yang baik kita ikuti, yang tidak ya diamkan saja. Seperti itu, Mbak Rosi. Pukul 6, silakan untuk diberikan penutup pagi hari ini meneladani sosok Fatimah Az-Zahra, Ustaz. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar RRI Pro 1, Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dimiliki oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia sebagai sosok perempuan percontohan. Ya, artinya ketika ada perempuan atau istri ingin mencontoh sosok wanita, atau mungkin anak perempuan ingin mencontoh sosok seorang putri, maka beliaulah adalah Fatimatuz Zahra binta Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu daripada karakternya, sifat budi pekertinya, perbuatannya, karakteristik beliau, dan juga ketaatan beliau kepada orang tua dan suaminya. Ini merupakan satu percontohan bagi penduduk dunia, terutama bagi perempuan. Mungkin bisa kita baca juga sejarah para perempuan-perempuan hebat di dunia. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Maryam. Nanti di buku-buku yang sudah ada, dipelajari di YouTube yang sudah ada, dan kemudian bisa kita teladani bersama. Insya Allah pada Kamis yang akan datang kita akan juga membicarakan atau mengkisahkan tentang Robiah Al-Adawiyah, yaitu sosok perempuan yang menjadi kekasih Allah. Jadi wali perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Insya Allah mudah-mudahan Kamis yang akan datang kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Rosi. Mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hairul Amin. Pagi hari ini alhamdulillah kita semakin mengetahui dan meneladani sosok-sosok yang insya Allah ini tentunya juga coba untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz Hairul Amin, dan insya Allah hari Kamis yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Pendengar kami